Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to physics class with me, Ma'am Ai. Our topic for today is magnetic induction. So, let's start. Okay. Before we discuss our topic, I will introduce to you a new word for today, which is goals. Oke, ada yang tahu goals itu apa? Oke, betul sekali. Goals itu adalah target kita. Jadi apa-apa yang harus kita capai itu kita sebut sebagai goals. Oke, paham semua ya? Oke, biar tidak lupa silakan tulis di jurnal harian kalian bahwa new word kita itu adalah goals. Nah, untuk pembahasan topik kita akan membahas kurang lebih ada 7 subtopik. Pertama itu adalah Oersted experiment, kemudian ada hukum Biot-Savart, kemudian kita akan lihat induksi magnetik pada kawat lurus berarus, lalu ada pada kawat lurus melingkar juga, ada pada solenoida dan toroida, kemudian ada gaya Lorentz, kemudian ada flux magnetik kita. Oke, target kita pada bab ini adalah kalian mengerti apa yang membedakan antara magnet dan kemagnetan. Lalu kalian paham eksperimen Oersted itu bagaimana. Kemudian ada hukum Biot-Savart yang akan ada pada chapter ini. Kemudian kalian memahami tentang gaya Lorentz. Kalau masih ada waktu, kita akan membahas tentang induksi magnetik. Tarik kita ya. Oke, aktivitas kita tentu checking prior knowledge kalian. Kemudian kita akan berdiskusi, lalu ada eksperimen atau demonstrasi nantinya. Kemudian kalian akan merefleksikan apa-apa yang kalian pelajari pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama kita. Kalian lihat gambar yang ini? Ada yang tahu ini apa? Oke, betul sekali. Ini huruf U. Huruf U yang bagaimana? Oh, magnet. Betul. Magnet apa namanya bentuknya kalau begini? Magnet tapal kuda. Betul ya. Bentuknya seperti sepatu kuda. Oke, ini adalah magnet tapal kuda. Kenapa warnanya merah dan biru? Iya, betul sekali. Ini membedakan bagian yang kutub utara dan bagian yang kutub selatan. Kalian lihat di sana ya, ada kelihatan hurufnya di situ. Ada U dan ada S. Lalu yang seperti pasir-pasir itu apa? Iya, betul. Itu adalah inti besi. Oke, kenapa bentuknya seperti itu? Iya, betul sekali. Karena salah sifat magnet itu bisa menarik inti besi. Makanya ditarik semua ya. Kalian lihat tarik semua itu. Berkumpul di ujung-ujungnya. Kenapa ujungnya yang paling banyak? Iya, karena itu adalah kutubnya. Betul sekali. Itu adalah kutub magnet. Bagian yang menarik magnet paling kuat dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Betul. Kalian lihat di sana, samping-samping magnetnya itu kurang inti besinya, tapi di bagian ujung-ujungnya inti besinya sangat banyak. Oke. Jadi itu adalah magnet. Jadi kesimpulan kita apa? Ya, bisa dibaca sana ya. Dan kita bisa menyimpulkan bersama bahwa magnet itu adalah bahan yang bisa menghasilkan medan magnetik. Oke. Sedangkan kemagnetan itu adalah gaya yang tak nampak yang bisa menarik dan menolak benda-benda magnetik. Jadi itu beda antara magnet dan kemagnetan. Magnet itu bendanya, kemagnetan itu sifatnya. Apa-apa aja sih sifat yang dimiliki oleh magnet? Yang pertama, magnet always attracts magnetic material. Kemudian magnet itu dia selalu menarik benda-benda yang magnetik. Kemudian magnet itu selalu berusaha menyejajarkan pada utara, kutub utara, dan kutub
selatan. Betul. Kemudian magnet yang kutubnya sama itu akan tolak-menolak. Betul. Kemudian magnet yang kutubnya berbeda tentu akan tarik-menarik. Ya, apakah kemagnetan ini bisa hilang? Bisa. Kalau magnetnya dipanaskan atau dipukul-pukul, maka sebuah magnet itu bisa kehilangan sifat kemagnetannya. Kemudian kalau magnetnya dibagi-bagi, dipotong-potong nih menjadi beberapa bagian yang banyak, maka hasil potongan-potongan bagian itu juga akan bersifat sebagai magnet. Maka dia akan punya kutub utara, dan selatan juga. Masing-masing yang kecil-kecil itu. Itu adalah sifat-sifat kemagnetan. Oke, sudah ingat kembali ya? Nah, ini dia bahan-bahan magnetik kita. Kita akan bagi menjadi 3 bagian utama saja. Untuk pertama itu adalah ferromagnetik, bahan yang kuat tertarik oleh magnet. Contohnya adalah iron, steel, nikel, kobalt, dan beberapa metalik alloy, campuran metal. Kemudian paramagnetik, yaitu aluminium, tin, platinum, magnesium, mangan. Kemudian ada bahan diamagnetik, zinc, merkuri, lead, sulfur, copper, silver, dan lain-lain. Yang ferro itu yang kuat tertarik, paramagnetik itu yang serang-serang tarikannya, diamagnetik itu yang tidak tertarik atau malah menolak magnet. Oke. Yang bertanya sampai di sini? Mantap ya, sudah ingat kembali. Nah, MI kembali mengingatkan tentang ini. Kita coba lihat sebentar ya. Ini ada videonya, kita akan coba lihat sebentar. Ini tentang apa ini? Oh iya, tentang percobaan Oersted. Nanti kalian bisa lihat sendiri di sini. Percobaan Oersted ini intinya adalah dia akan melihat bagaimana pengaruh arus listrik pada kompas yang akan diletakkan di sekitar kawat yang dialiri oleh arus listrik. Oke, dari nanti hasil percobaannya kita akan temukan bahwa ternyata jarum kompas itu akan bergerak. Jadi kalau kawat penghantarnya tidak dialiri oleh arus listrik, maka jarum kompasnya itu akan tetap diam. Tapi saat dia dialiri oleh arus listrik, maka kompasnya itu jarumnya akan bergerak. Kemudian saat ke arah arusnya, polaritas arusnya itu dibalikkan, ternyata arah gerakan jarum kompas itu juga berubah. Ini yang dilakukan oleh Oersted-nya. Oersted berkesimpulan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu akan timbul medan magnet. Karena jarum kompas itu bergerak kalau ada medan magnet. Oke. Bagaimana arahnya? Nah, kemana arah medan magnetnya itu nanti akan ditentukan oleh aturan tangan kanan. Oke, kita lanjut ya. Magnetic induction. Oke, ini induksi magnetik kalau bahasa Indonesianya. Apa yang membedakan antara magnet yang biasa yang tadi kita bicarakan di awal, magnet batang, dengan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus? Itu bedanya adalah kalau magnet yang dihasilkan, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang dialiri oleh arus, itu kita menyebutnya adalah induksi magnetik. Medan magnetnya hanya sementara. Hanya saat dialiri oleh arus listrik. Jadi kalau kawatnya tidak dialiri oleh arus listrik lari, maka medan magnetnya itu akan hilang. Betul sekali. Oke. Yang
kita akan membahas di bagian ini adalah kawat yang pertama, kawat lurus yang dialiri oleh arus listrik. Nah, ini dia. Arah medan magnet yang dari kawat yang lurus yang dialiri oleh arus listrik itu dapat ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Ini ada tangan ya. Jempolnya itu menandakan arah arus kalian. Sedangkan putaran 4 jari itu menandakan arah medan magnetnya. Kita lihat digenggam begini ya. Nah, itu dia. Jadi begini nih, genggam, itu dia. Jempol itu arah arus, 4 jari itu arah medan magnet. Lalu Bjorn-Savart mengatakan bahwa dari percobaan-percobaannya dia menyatakan bahwa sebentar sebelum masuk ke Bjorn-Savart kita lihat ini baru ada beberapa arah medan magnet untuk arah yang dihasilkan oleh beberapa arah arus yang berbeda pada kawat penghantar. Di sini ada tandanya titik atau silang. Untuk titik itu saat menuju keluar dari bidang, arahnya keluar dari bidang. Kalau silang itu arahnya masuk ke bidang. Jadi kalau kita lihat sini ya, kalian bisa coba sendiri. Kalau dia ke atas, ini begini, sana begitu, situ begitu, ke bawah begitu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, ini kalau berdasarkan hukum Bjorn-Savart, ternyata besar induksi magnetik yang dihasilkan pada suatu titik dihasilkan oleh kawat berarus listrik di suatu titik itu ternyata dipengaruhi oleh jaraknya, dipengaruhi oleh juga besar arus yang mengalir. Maka B itu adalah mu0 kalikan I per 2 pi A. B itu untuk induksi magnetik, satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. mu0 itu adalah permeabilitas udara atau vakum, nilainya adalah 4 pi kali 10 min 7. Nanti kalau mediumnya tidak udara atau vakum, kalian jangan pakai mu0 ya, pakai mu saja, namanya permeabilitas medium. Lalu I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian A itu adalah jarak titik ke kawat dengan tegak lurus. Mesti dalam meter. Oke. Kemudian, bagaimana kalau kita menginginkan induksi magnetik pada kawat berarusnya membesar? Bagaimana cara kita meningkatkannya? Betul sekali, perbesar arusnya. Kalau perbesar arusnya, maka kuat medan magnetnya juga akan membesar. Atau perkecil jaraknya. Tuh. Semakin dekat jarak, kuat medan magnet semakin besar. Betul sekali. Oke, ini kedua adalah circular electrical wire, induksi magnetik pada kawat melingkar. Ini cara menentukannya, karena induksi magnetik, medan magnet adalah besaran vektor, jadi mesti tahu arahnya juga. Kalau ini kebalikan dari kawat lurus yang tadi. Jempol kalian itu sebagai arah medan magnetnya, sedangkan 4 jarinya sebagai arah arus. Lihat pada gambar ya. Jadi di sana arah arusnya kemana itu? Counterclockwise, maka medan magnet yang dihasilkan itu adalah searah dengan jempol kalian. Ini dia. Dan sebelah kanan itu adalah bagaimana kita menentukannya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jempol ke atas. Yang bagian ke atas itu adalah kutub utaranya. Oke, atau dengan begini, ini ada satu lagi gambar menentukan arahnya. Nah, kita lihat arah medan magnetnya. Oke. Kalau menurut Bjorn-Savart, maka besar medan magnet di pusat kawat pelingkar itu dinyatakan oleh mu0 I per 2A. Dengan A itu adalah jari-jari kawat melingkar. Bagaimana kalau kita ingin, belum ya, ini tadi kalau tadi di pusat, ini adalah di suatu titik yang sejauh jaraknya R. Caranya itu adalah mu0 kalikan I kalikan A per 2R kuadrat sin theta. R itu adalah jarak titik ke kawatnya. Jadi ini kalau di titik lain yang jaraknya R, kita bisa tentukan kuat medan magnetnya dengan cara seperti ini.
Oke, bagaimana cara kita kalau ingin medan magnet yang dihasilkan kawat melingkarnya membesar? Betul sekali. Perbesar arusnya. Betul. Perkecil jaraknya. Betul sekali. Lalu tambahkan beberapa lingkaran. Nah, jadi jangan satu lingkaran, tambahkan beberapa lingkaran, sejumlah N lingkaran, sehingga kuat medan magnetnya juga semakin besar. Oke, ini bagian yang berikut, solenoida atau kumparan yang dialiri oleh arus. Ini cara menentukannya sama seperti cara menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar. Ya, 4 jari sebagai arah arus, kemudian jempol kalian itu sebagai arah medan magnet. Arah arus itu perhatikan tandanya ya, lihat di gambar kita sebelah kiri, arus mengalir ke bawah, lalu ikutin kumparannya dan sebagainya. Maka jempol kalian itu adalah arah medan magnetnya, atau jempolnya itu adalah arah U-nya. Maka sebelahnya itu adalah arah selatannya. Nih di gambar kedua juga ada contohnya, silakan dicoba. Oke, sesuai tidak? Ini di sini arah arusnya, lihat pada kumparannya arah arusnya ke atas, maka tangan kita arah ke atas. Ini dia, maka jempolnya itu arahnya ke sebelah sana. Oke, ini terbalik karena kameranya sifatnya mirror ini ya, ini terbalik nih. Ini mestinya tangan Mem Ai itu sesuai dengan arah gambarnya. Jadi tangan jempol Mem Ai ini menunjukkan arah ke kiri sebenarnya. Tapi karena di kamera ini kan dia mirror sifatnya, maka kebalikan yang terlihat. Oke, besarnya induksi magnetik di pusat kawat di solenoida berdasarkan hukum Fibor-Safar itu adalah B sama dengan minor kalikan I kalikan L per L. I itu arus, N itu adalah jumlah lilitan, per L. L itu adalah panjang dari kumparannya. Lalu kalau di ujungnya tinggal kita kalikan setengah di depannya. Jadi B sama dengan setengah minor kalikan I kalikan N per L. Terakhir, ini adalah, ini untuk bagaimana untuk meningkatkan induksi magnetik di solenoida. Ya, sama caranya kayak tadi ya, perbesar arusnya, atau perbesar jumlah lilitannya, atau dipendekkan panjang solenoidanya. Oke, ini adalah toroida. Toroida itu adalah solenoida, tapi dilingkarkan sebentuk putaran, sehingga berbentuk lingkaran seperti pada gambar. Dia menentukan besarnya induksi magnetik pada toroida itu bentuknya seperti ini caranya. B sama dengan minor kalikan I kalikan N per 2PR. Oke, cara meningkatkannya bagaimana? Ada yang tahu? Oh iya, sama saya tadi ya, perbesar I-nya, perbesar lingkarannya, atau perkecil jari-jarinya. Betul sekali. Oke, ini bagian terakhir. Bagian terakhir adalah tentang gaya Lorentz. Nih, Lorentz kan mengatakan bahwa ternyata kalau ada sebuah kawat yang kita aliri dengan arus, lalu kita letakkan di dalam magnet, maka ternyata ada gaya tarikan atau tolokan yang terjadi pada kawat ini. Nah, gaya itu tidak hanya dimiliki oleh kawat yang dialiri arus, ternyata juga dialami oleh muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Ini dia, karena sifat gayanya kita sebut gaya Lorentz ya, karena Lorentz yang menemukannya. Ini dia. Kita lihat dulu aturan tangannya. Ini dia aturan tangannya. Untuk aturan menentukan arah gaya Lorentz, jempol kalian itu menandakan arah arus, 4 jari kalian menandakan arah medan magnet, sedangkan telapak tangannya menandakan arah gaya dari Lorentz-nya. Kalau tadi sebelumnya tangannya kita gini kan ya, kita genggamkan. Kalau untuk yang gaya Lorentz tangannya tidak digenggam, tapi direntangkan seperti ini. Seperti ini. Ini dia. Kita balik lagi di sini arah arusnya ke depan, kemudian arah medan magnetnya ke atas,
maka arah telapak tangan kita itu terlihat adalah arahnya ke depan ini seperti pada gambar. Oke. Kalau untuk muatan yang bergerak di dalam medan magnet, nih sama caranya. Untuk muatan yang positif, itu akan kita gunakan tangan kanan. Untuk muatan yang negatif, kita akan gunakan tangan kiri. Sama, 4 jari itu menandakan arah medan magnetnya. Kemudian jempolnya, kalau tadi menandakan arah arus, ini menandakan arah gerakan dari muatannya. Lalu telapak tangan menandakan arah dari gaya Lorentz kita. Oke, tangannya gini ya. Tangan kanan untuk muatan positif, gunakan tangan kiri dengan yang direntang masih sama untuk muatan yang negatif. Ini menemukannya berapa besarnya, ini dia. Gaya Lorentz sama dengan Bill sin theta untuk kawat lurus yang di dalam medan magnet. Kemudian gaya Lorentz sama dengan Ki VB sin theta untuk muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Oke. I think that's all for today. You can contact me if you have any questions. Silakan hubungi Mem Ai kalau ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.